Bukit Surawiti memang penuh misteri. Berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Gresik, berlokasi di desa Surawiti, Kecamatan Panceng. Meski terkenal dengan situs petilasan dari Sunan Kalijaganya, Bukit Surawiti juga dianggap sebagai tempat menyeramkan di mana orang yang lemah iman sengaja datang untuk melakukan ritual pesugihan. Berdasarkan penuturan dari kepala desa setempat, terungkap bahwa mitos terkait pesugihan ini sebenarnya masih berkaitan dengan perjalanan dakwah Sunan Kalijaga yang lama menetap di Bukit Surawiti. Kisahnya bermula ketika Sunan Kalijaga berjumpa dengan seorang bangsawan kaya bernama Raden Bagus Mataram yang ingin mendukung perjuangan dakwah Sunan Kalijaga untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, apa yang dibawa adalah tujuan nyata untuk visi emas. Sebagai bukti bahwa beliau siap untuk membantu Sultan. Akhirnya disetujui. Keberadaan di sini beliau dan harta bendanya pun sangat dirahasiakan oleh Sunan Kalijaga untuk mengatur strategi itu. Sebagian memang dibawa ke Demak, sebagian lagi disimpan Surawiti. Jika ada kekurangan diambil lagi ke Surawiti. Ada kekurangan diambil lagi ke Surawiti sampai berdirinya di sana. Dan ternyata apa yang diberikan Raden Bagus Mataram ke Surawiti itu berlebih dari 7/4 emas. Harta benda yang diberikan itu hanya digunakan 3/4 aja sudah cukup untuk biaya kesehatan. Berkat bantuan dana dari Raden Bagus Mataram, Kesultanan Demak akhirnya berdiri sekitar tahun 1500 Masehi dan menjadi tonggak keberhasilan dakwah Islam di Pulau Jawa, bahkan seluruh Nusantara. Tuntas dengan misinya membantu Sunan Kalijaga, Raden Bagus Mataram lalu memilih untuk menetap di Bukit Surawiti sampai akhir hayatnya. Banyak yang menduga jika harta dan Raden Bagus Mataram masih tersimpan di Bukit Surawiti. Konon kabarnya ada sejumlah orang yang mengaku mendapatkan petunjuk goib tentang lokasi harta karun tersebut. Para pemburu harta kemudian banyak berkeliaran di Bukit Surawiti. Berarti di bawah ini diyakini ada emas fisiknya itu? Betul. Nah, apakah ada peziarah atau pengunjung yang pernah mencarinya, Pak? Atau malah pernah mendapatkannya? Banyak, Mas. Jadi yang pertama, ini ditemukan melalui pendapat-pendapat dari para ahli spiritual. Kemudian kita cocokkan dengan sejarah yang ada. Kemudian dari praktisi spiritual banyak yang mencoba untuk menerobos ke dalam apa sih sebetulnya di dalam batu ini. Nah, bagi para peziarah sendiri ada beberapa orang yang mendapat apa? Ya beberapa keping emas dan betul-betul fisik. Peristiwa aneh tapi nyata penemuan harta dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut sehingga menimbulkan anggapan jika Bukit Surawiti adalah tempat pesugihan untuk kekayaan. Apalagi bukit setinggi 260 meter di atas permukaan laut ini diyakini pernah menjadi tempat pertapaan dari Raden Said alias Sunan Kalijaga untuk mengasah ilmu spiritual dan kepekaan batinnya, mendekatkan diri pada sang pemilik kehidupan. Selain itu, lokasi Sunan Kalijaga bersemedi menjaga tongkat dari Sunan Bonang dipercaya masih di aliran sungai yang ada di dekat Bukit Surawiti, disebut dengan Pring Silir. Tongkat itu memang berbentuk kayu bambu dan akhirnya tumbuh menjadi sekian banyak pohon ini. Memang betul-betul bersejarah karena tongkat ini akhirnya disebut Pring Silir, di mana Pring Silir itu sebagai sandaran dari Sunan Kalijaga ketika menahan dari aliran air. Dikisahkan bahwa Raden Said menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali selama kurang lebih 3 tahun sehingga ia dijuluki sebagai Sunan Jaga Kali atau Sunan Kalijaga. Menurut kisah orang tua dulu, pengikut pertama dari Sunan Kalijaga adalah seorang pemimpin kampung kecil bernama Suro Astono.
Kala itu Suro Astono meminta bantuan Sunan Kalijaga untuk menaklukkan gerombolan perampok sakti yang dipimpin Suro Gento. Sunan Kalijaga menyanggupi dan meminta Suro Astono untuk mengajak warganya pindah ke Bukit Surawiti yang lebih aman. Suro Astono inilah orang yang pertama mengikuti dari nasihat-nasihatnya Sunan Kalijogo, saran-sarannya, dan begitu juga pertama kali masuk Islam di wilayah Surawiti. Kemudian nama itu dilegendakan, diabadikan sampai sekarang, Suro Astono Kan Amidi, bermakna Mbah Suro yang memulai untuk tinggal di Surawiti, dan akhirnya menjadi nama desa. Kesaktian para perampok yang dipimpin Suro Gento ternyata tak mempan di hadapan Sunan Kalijaga. Mereka lalu menyerah dan minta dijadikan sebagai murid. Sunan Kalijaga tak menolak permintaan itu. Ia lalu memerintahkan gerombolan perampok untuk bergabung dengan warga desa di Bukit Surawiti. Sosok wali yang kental kejawaannya ini bahkan dipercaya membuat beduk pertamanya di Bukit Surawiti. Ada cerita bahwa karena sudah ada banyak pengikut Islam di Surawiti dan sekitarnya, akhirnya kesulitan untuk bagaimana memanggil, bagaimana menandai waktu sholat tiba. Akhirnya beliau memotong pohon besar. Di sini diistilahkan pohon otok. Dipotong, dibentuklah sebuah kayu yang berlubang, kiri ditutup kulit dan kanan ditutup kulit, kemudian menghasilkan suara yang keras. Kemudian diberilah istilah beduk. Tak jauh dari lokasi beduk tua bersejarah, terdapat pula jejak Sunan Kalijaga lainnya di Bukit Surawiti berupa petilasan berbentuk makam. Meski hanya petilasan, tak seorang pun yang berani membukanya, kecuali di hari-hari tertentu, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Hal ini tentu saja membuat tim Secret Story penasaran apakah sebabnya. Jadi selain hari itu, karena pada saat itu ada sejarah, Kanjeng Sunan Kalijogo itu hanya naik atau keluar dari gua itu hari Senin dan Kamis untuk mengajar agama Islam. Selanjutnya itu masuk ke dalam gua. Nah, sampai sekarang itu dipatuhi karena ternyata Senin dan Kamis itu merupakan nasihat dari Sunan Kalijogo agar ketika kita punya perjuangan, kita punya hajat besar, maka rajin-rajinlah puasa Senin dan Kamis. Itu sampai sekarang dipatuhi. Nah, dengan cara mempertahankan agar makam ini tidak dibuka kecuali Senin dan Kamis. Dari masyarakat kecil sampai pejabat besar ketika berkunjung ke Surawiti, dan di luar Senin Kamis, maka kami juga tidak bisa memberikan penghormatan masuk ke dalamnya. Beda dengan makam-makam yang lain. Dan sampai sekarang kami mematuhi. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sejak masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit sampai awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam Panembahan Senopati. Makamnya di Kadilangu, Kabupaten Demak selalu saja ramai dikunjungi para peziarah. Namun menurut pendapat dari keturunan langsung Suro Astono, sejatinya makam Sunan Kalijaga justru ada di Bukit Surawiti. Pendapat ini tentu saja masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau menurut keyakinan saya sebagai anak anak cucunya Mbah Suro Astono, kami meyakini kalau beliau secara jasad dimakamkan di Surawiti. Nah, ada petunjuk terkait hal itu melalui olah laku batin, ritual-ritual puasa, dan sampai kami ditemui sendiri bahwa beliaunya di Surawiti. Dan ini belum didukung oleh kitab-kitab peninggalan yang ada. Kalau misalnya di Surawiti hanya sebagai patilasan, maka hanya tidak mungkin ada peninggalan yang di Surawiti. Ternyata ada peninggalan yang sangat penting mendukung bahwa Sunan Kalijogo itu dimakamkan di Surawiti.
Bukti peninggalan dari Sunan Kalijaga memang banyak ditemukan di Bukit Surawiti, termasuk berupa kitab yang dipercaya asli tulisan tangan dari Sunan Kalijaga. Kitab yang bertuliskan huruf Arab Pegon ini berkaitan dengan legenda dari salah satu situs di Bukit Surawiti, yaitu Goa Langsih. Konon setelah menjadi seorang wali, Goa Langsih adalah tempat favorit Sunan Kalijaga untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menarik dari tempat ini? Ini kami mengenal dengan sebutan Goa Langsih. Goa Langsih itu tempat di mana Sunan Kalijaga melakukan pusat olah spiritual. Ketika beliau diutus mengembang dakwah di wilayah ini, dia lebih dulu menggodok jiwa raganya dan batinnya di sini. Dan ruangan ini yang sekarang kita masuk ini adalah tempat di mana pertemuan antara Sunan Kalijaga dan wali-wali yang lain. Di sini ruangan ini. Tak bisa dipungkiri jika Bukit Surawiti adalah tempat bernilai sejarah tinggi bagi perkembangan dakwah Islam Nusantara di masa Wali Songo. Pantas rasanya jika pemerintah Kabupaten Gresik menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan yang sayang untuk dilewatkan.